Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi dzikrihi wa dzikri habibihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tatanazzalu rahmat wal barakat. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa atim ala sayyidina Muhammadin sayyidi sadat wa ashrafil anbiya wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amma ba'd. Hadirin dan hadirat muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala takdirkan kita berada di bulan yang mulia, di hari yang mulia. Malam ini malam Jumat, malam yang setiap hamba Allah Subhanahu wa taala berdoa akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu di malam Jumat ini kita dianjurkan untuk memperbanyak doa kepada Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khamsul layalin la turaddu fihinna da'awat." Ada 5 malam yang mana apabila seseorang berdoa di malam tersebut tidak akan ditolak doanya oleh Allah. Yang pertama, Lailatul Jum'ah, malam Jumat yang hari ini kita berada di dalam malam mulia tersebut. Yang kedua, awal Lailatul Qadar, malam pertama bulan Rajab. Yang ketiga, Lailatul Nisfi Sya'ban, malam nisfu Sya'ban. Dan 2 yang terakhir adalah malam Idul Fitri dan Idul Adha. Oleh karena itu mari kita berbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di malam ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yarudul qada illa doa." Tidak ada yang bisa merubah takdir kita kecuali doa kita sendiri. Mungkin di antara kita ada yang Allah takdirkan rezekinya kurang lancar, akan tetapi kalau kita sering memohon meminta kepada Allah, takdir tersebut akan dirubah oleh Allah. Mungkin di antara kita ada yang Allah uji keluarganya tidak harmonis, anaknya menjadi anak yang durhaka, istrinya menjadi istri yang suka membantah. Akan tetapi kalau kita sering berdoa kepada Allah, yakin sepenuh hati bahwa Allah Maha mengijabah, terutama di malam yang mustajabah ini, insya Allah akan dirubah oleh Allah. Nabi SAW bersabda, "La yaruddul qada illa doa." Tidak ada yang bisa merubah takdir hidup kita kecuali doa kita sendiri. Oleh karena itu kita dianjurkan untuk berdoa yang terbaik bagi kehidupan dunia kita, kehidupan barzakh kita, dan kehidupan akhirat kita. Yang kedua, tentunya malam Jumat ini kita dianjurkan untuk memperbanyak sholawat kepada Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad. Memperbanyak sholawat kepada kekasih Allah Subhanahu wa taala. Karena memang sholawat ini Pak adalah amal yang paling mulia di sisi Allah, amal yang paling istimewa. Bahkan nih sholawat adalah satu-satunya amal yang Allah terima dalam keadaan apapun kita bersholawat kepada Nabi. Adapun amal yang lain itu tergantung diri kita. Kita melaksanakan sholat, kita baca Al-Quran, kita puasa, kita sedekah. Kalau amal tersebut tidak khusyuk ikhlas karena Allah, itu amal ditolak oleh Allah karena salah alamat. Sampai nulis SMS, WhatsApp, Assalamualaikum, tujuannya untuk orang tua. Gimana kabar Umi, Abah ada di sana di Jawa, mudah-mudahan baik-baik saja. Insya Allah saya di sini akan tetap, dan insya Allah saya infokan bakal pulang tanggal 2, bakal pulang tanggal 30, bakal pulang tanggal 5 sebelum lockdown intinya. Kemudian dikirim tujuannya orang tua, tapi alamatnya salah. Nomornya salah, kita kirim misal ke teman kita kirim ke kerabat kita, insya Allah walaupun isinya untuk orang tua, tapi tidak bakal pernah sampai kepada orang tua kita. Begitu pula kalau kita sholat, isinya untuk Allah, ya na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Rabb kami beribadah, hanya kepadamu kami meminta pertolongan, isinya untuk Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sholatku, hidupku, matiku, ibadahmu hanya untukmu ya Rabb. Tapi kalau kita sholat tujuannya ingin dipuji sama manusia, supaya kita dianggap orang soleh, maka ibadah tersebut tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kita sedekah tujuannya supaya untuk pamer, tidak akan diterima oleh Allah. Kita haji, apabila hajinya kita supaya dipanggil Pak Haji ada di kampung, tidak akan diterima oleh Allah, karena itu ibadah tidak ikhlas, tidak semata-mata karena Allah. Tapi ada satu amalan yang kalaupun kita laksanakan, mau ikhlas dan ikhlas, khusyuk dan khusyuk, walaupun tujuannya riya, sampai ambil tasbih, ngomong sama sebelahnya, nih saya sholawat, pamer, tujuannya untuk pamer. Saya sholawat sehari 1000, pamer Pak, tujuannya pamer, riya supaya dipuji, tetap diterima oleh Allah. Sebagai bentuk cinta dan rahmat Allah, pengagungan Allah kepada kasihnya Rasulullah SAW. Yang tidak ikhlas aja diterima, yang riya aja diterima, apalagi yang kalau kita bersholawat semata-mata karena cinta kita kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Sholawat adalah amalan yang paling istimewa, bahkan satu-satunya amalan yang dikerjakan oleh Allah. Mungkin kita sering mendengar khatib ketika khutbah, beliau seorang khatib pasti menyampaikan, innallaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsih. Sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kita suatu perintah, beliau yang memulai akan perintah tersebut. Ketika Allah perintahkan kita sholat, apakah Allah sholat? La, Allah tidak pernah sholat. Allah perintahkan kita haji, apakah Allah haji? Allah tidak pernah melaksanakan haji. Allah tidak pernah melaksanakan zakat. Akan tetapi ketika Allah perintahkan kita, umatnya Rasulullah, untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad, Allah perintahkan kita untuk bersolawat kepada kasihnya Rasulullah, Allah yang pertama kali bersolawat kepada beliau. Bahkan Allah abadikan di dalam Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya aku Tuhan Allah, dan malaikat yang tidak pernah berdosa senantiasa bersolawat kepada Rasulullah. Baru kita diajar, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang di dalam hatinya ada iman, shollu alaihi wasallimu taslima. Bersolawatlah pada kekasih Rasulullah SAW. Oleh karena itu sholawat menjadi amal yang paling istimewa. Kenapa? Karena setiap amal pasti diterima oleh Allah. Yang kedua, satu-satunya amal yang dikerjakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun sholat ini Pak, sholat menjadi amal yang paling penting, hakikatnya kalah sama sholawat. Hanya saja sholat kita sebagai bentuk penghambaan diri kita kepada Allah. Sampai ini kalau kepingin tahu kenapa sih kok Allah perintahkan sholat, kenapa sholat itu begitu penting, bahkan menjadi paling mungkarnya perbuatan yang mungkar, kemarin saya terangkan, paling besarnya maksiat ketika kita meninggalkan sholat 5 waktu kita. Tapi kalau kita ingin tahu kenapa Allah begitu pentingkan kewajiban sholat, rahasianya apa? Karena di dalam sholat ada sholawat kepada Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya Pak, sebagian asraf itu ada yang memuji Nabi dengan pujian seperti ini, Allahumma sholli wa sallim ala man syarrafa sholata bis sholati alaih. Allahumma sholli wa sallim ala man syarrafa sholata bis sholati alaih, yang artinya, ya ucapkan sholawat dan salam kepada manusia yang gara-gara manusia ini engkau menjadikan kemuliaan kewajiban sholat. Sholat itu menjadi mulia karena di situ ada sholawat kepada Rasulullah. Sampai baca Al-Quran 30 juz, kalau terakhir tidak ditutup sholawat kepada Nabi Muhammad, sholatnya tidak dikatakan sah menurut syariat. Allah tidak ingin kita lupa bersholawat kepada Rasulullah. Oleh karena itu Allah wajibkan kita untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Sholawat ini istimewa. Sholawat ini istimewa. Sebagai penutup dikisahkan, di zaman Imam Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu, zaman Imam Hasan Al-Basri, ada seorang perempuan yang datang silaturahmi kepada beliau, seraya minta amalan. Ya Imam, sesungguhnya aku punya seorang anak perempuan yang Allah takdirkan mendahului aku, dia meninggal terlebih dulu daripada aku. Sedangkan aku sekarang sangat rindu untuk bertemu dengan anakku, wahai Imam, maka ajarkan aku satu amalan yang dengan amalan tersebut Allah takdirkan aku bermimpi dengan anakku di alam mimpi.
Singkat cerita, akhirnya dikasih amanah sama Ibnu Hasan. Sampean Bu, nanti kalau pulang ambil wudu, sholat 4 rakaat. Rakaat pertama ba'dal Fatihah baca ayat kursi. Rakaat kedua ba'dal Fatihah baca surat Al-Ikhlas. Rakaat ketiga ba'dal Fatihah baca surat Al-Falaq, dan yang terakhir baca surat An-Nas. Ketika sujud terakhir, minta, benar-benar minta kepada Allah untuk diizinkan bertemu di alam mimpi dengan anda. Insya Allah akan dikabulkan oleh Allah. Oh, terima kasih Imam, jazakallah khair. Pulang, begitu pulang langsung ambil wudhu. Ambil wudhu, hadap kiblat, sholat sesuai apa yang dianjurkan, diarahkan oleh Imam Hasan Al-Basri. Allahu Akbar. Ba'dal Fatihah ayat kursi. Bangun lagi, Allahu Akbar. Ba'dal Fatihah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas terakhir. Sujud, di sujud terakhir nangis, memohon kepada Allah, ya Allah, izinkan aku bertemu dengan anakku ya Allah. Akhirnya ketika dia tertidur, benar Allah kabulkan doanya. Allah pertemukan dengan anak perempuannya. Tapi ternyata ibu tersebut melihat anak perempuannya disiksa oleh Allah, diadab, kepalanya dipegang oleh malaikat, dipukul dengan pukulan yang begitu besar, hancur seluruh organ kepalanya, matanya keluar, otaknya kececeran. Singkat cerita, kembali lagi, dipukul lagi, hancur terus seperti itu, menangis, meminta tolong kepada ibunya. Ibu, akhirnya tolong aku ibu, tolong aku. Tanya ibunya, dosa apa kamu nak? Kenapa engkau disiksa dengan sedemikian rupa? Dosa apa yang kamu kerjakan? Akhirnya anak tersebut menjawab, ya ummah, wahai ibu, sesungguhnya aku dahulu ketika hidup, aku termasuk orang-orang yang melaksanakan, meninggalkan kewajiban sholat. Aku tidak menjaga sholat pada waktu wahai ibu. Nangis ibunya, terbangun masih tetap menangis. Keesokan harinya silaturahmi ke Imam Hasan Al-Basri. Terima kasih Imam, karena amalan yang engkau kerjakan, amalan yang engkau arahkan, alhamdulillah, aku bermimpi anakku di alam mimpi Imam. Terima kasih. Akan tetapi mimpiku justru bukan mengobati rindumu. Sekarang aku semakin sedih Imam. Kenapa? Aku melihat anakku disiksa oleh Allah. Dahulu ketika hidup dia meninggalkan sholat, akhirnya Allah siksa. Siksanya seperti ini diceritakan sama ibunya. Menangis Imam Hasan Al-Basri. Selang beberapa bulan, Imam Hasan Basri tertidur. Ketika tertidur, bermimpi. Di dalam mimpinya beliau melihat sosok wanita yang sangat istimewa. Wa fi ra'siha taj. Bahkan di kepalanya Allah berikan mahkota kemuliaan. Apa yang diminta oleh perempuan ini langsung diwujudkan oleh Allah. Langsung seketika itu. Akhirnya Imam Hasan Al-Basri terheran-heran. Ya amat Allah, wahai perempuan, istimewa benar kamu. Siapakah gerangan dirimu? Amalan apa yang kau kerjakan sehingga Allah memuliakan kamu dengan sedemikian rupa? Apa kata perempuan tersebut? Ya Imam, ana ibnatu imra'atin allati atatka. Aku ini bukan siapa-siapa Imam. Aku ini anak perempuan nenek tua yang beberapa bulan lalu silaturahmi ke rumah kamu. Ajib, kata Imam Hasan. Ibu kamu cerita kamu disiksa, kamu diadab. Kenapa bisa berubah keadaannya? Gini Imam, beberapa minggu yang lalu marrabina rajulun yusalli ala Nabi Muhammad. Imam, beberapa minggu yang lalu di kuburan kami ada seseorang laki-laki yang lewat sambil bersolawat kepada Nabi Muhammad. Jadi ada satu orang laki-laki jalan di kuburan di perempuan sambil solawat. Dan di dalam kuburan kami bukan hanya aku seorang yang diadab, ada 150 orang yang Allah siksa dengan dosanya masing-masing. Ada yang karena dosa riba, ada yang karena dosa mencuri, ada yang karena dosa minum khamar. Semua diadab karena dosa masing-masing. Kemudian tidaklah melangkah nih laki-laki keluar daripada kuburan kami illa nada munadin, kecuali langsung terdengar panggilan dari langit. Seraya berkata, ya malaikati irfa'u anhumul adab bi barakati man yusalli ala habibi Muhammad. Wahai malaikatku, angkat seluruh siksa yang aku berikan di kuburan tersebut karena barokah orang yang jalan sambil bersalawat kepada kasih Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Pak, bayangkan
Mungkin kita sering dengar satu sholawat dibalas 10 rahmat oleh Allah. Satu sholawat dibalas 10 rahmat. Rahmat bukan hanya orang yang membaca, orang jalan turun rahmat Allah. Bukan hanya kepada yang membaca, bahkan orang sekelilingnya pun ikut mendapatkan rahmat Allah. Sehingga yang diadab diangkat siksanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu perbanyak sholawat kepada Nabi. Kita kirimkan sholawat kita kepada orang tua kita. Mudah-mudahan insya Allah di antara mereka mungkin ada yang disiksa karena maksiat mereka. Mudah-mudahan harapan kita siksanya diangkat oleh Allah, kesalahannya dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan insya Allah karena sholawat kita Allah jadikan kuburannya menjadi kuburan surga. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.